Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang distribusi sampling yang beranggotakan 4 orang. Di sini ada saya, yaitu Linda Mustawariska dengan NPM 2140604013. Kemudian ada Nur Anissa Fitri 2140604017. Kemudian ada Bulan Pramudia Anjarikawati 2140604024, dan terakhir ada Kholik Indah Saputra dengan NPM 1940604040. Di sini kami akan membahas beberapa materi mengenai distribusi sampling. Jadi kita tidak mengambil semuanya, tapi ada beberapa bagian yang kami ambil di sini. Jadi langsung saja untuk masuk ke pemateri pertama. Saya silakan untuk ke pemateri pertama. Pengertian distribusi sampling. Distribusi sampling adalah distribusi peluang untuk nilai statistik yang diperoleh dari sampel acak untuk menggambarkan populasi. Distribusi rata-rata. Distribusi sampling rata-rata adalah distribusi dari rata-rata yang diperoleh dari semua sampel yang mungkin dari suatu populasi, di mana ukuran sampelnya tersebut yang sama besar. Misalkan diketahui sebuah populasi berukuran N dengan rata-rata mu dan simpangan baku sigma. Selanjutnya, sebuah sampel berukuran N ditarik secara acak dari populasi tersebut. Jika penarikan sampel ini dilakukan tanpa pengambilan, maka akan diperoleh sampel berukuran N sebanyak N per N sampel yang berbeda. Jika masing-masing sampel ini dihitung rata-ratanya, maka akan diperoleh N per N buah rata-rata. Kumpulan rata-rata ini memiliki rata-rata yang dinyatakan dengan mu X dan simpangan baku yang dinyatakan dengan sigma X bar. Kemudian untuk N per N lebih dari 5%, maka berlaku mu X bar sama dengan mu dan sigma X bar sama dengan sigma per akar N dikali akar N dikurang N per N dikurang 1. Jika N per N kurang dari sama dengan 5%, maka berlaku mu X bar sama dengan mu dan sigma X bar sama dengan sigma per akar N. Kemudian sigma X bar disebut kesalahan baku rata-rata yang merupakan ukuran variasi rata-rata sampel, atau X bar sekitar rata-rata populasi atau mu. Baik, materi selanjutnya yaitu teorema limit sentral, di mana jika sebuah populasi mempunyai rata-rata mu dan simpangan baku sigma yang besarnya terhingga, maka untuk N yang cukup besar, N lebih besar sama dengan 30, distribusi sampel mendekati distribusi normal dengan rata-rata mu sama dengan mu dan simpangan baku dan sigma rata-rata sama dengan sigma dibagi akar N, di mana teorema limit sentral atau pusat itu juga sebuah teori yang menyatakan bahwa jika ukuran sampel semakin besar, maka sifat dari rata-rata distribusi peluang sampelnya akan semakin mendekati distribusi normal. Itu yang dimaksud dengan teorema limit sentral. Next. Selanjutnya, agar tabel distribusi normal dapat digunakan, maka distribusi rata-rata ini perlu distandarisasi dengan menerapkan rumus transformasi, yaitu Z sama dengan X bar dikurang mu
per sigma X bar, dimana X bar itu rata-rata dan mu itu populasi rata-rata dan dibagi sigma X yaitu simpangan baku X. Oke, baik, masuk ke pemateri terakhir. Jadi di sini saya akan membahas mengenai contoh dan pembahasannya mengenai yaitu tentang contoh soal dan penyelesaian dari distribusi rata-rata dan teorema limit sentral. Di sini saya mengambil contoh soal yaitu rata-rata bobot badan mahasiswa 60 kg dan simpangan bakunya 7,2 kg. Sebuah sampel ditarik secara acak dengan ketentuan bahwa kesalahan baku rata-rata maksimum 1,2 kg. Tentukan di sini ada 3, yaitu yang A ukuran sampel minimal, yang B dengan sampel tersebut tentukan peluang bobot badan rata-rata antara 58 kg dan 64 kg. Yang C tentukan peluang bobot badan minimal 61 kg. Baik, jadi sudah diketahui soalnya, kita lanjut untuk ke penyelesaiannya. Di sini kita tulis terlebih dahulu untuk diketahuinya. Karena yang diketahui di sini ada rata-rata bobot badan yang disimbolkan dengan mu itu sama dengan 60, kemudian ada sigma yang berarti itu adalah simpangan bakunya 7,2 kg, dan ada sigma X bar sama dengan 1,2 kg, yaitu adalah kesalahan baku rata-rata maksimum. Jadi yang di sini yang dipertanyakan adalah ukuran sampel minimal, yaitu sigma X bar sama dengan sigma dibagi Rn, yang mana sigma X bar tadi sudah diketahui 1,2. Jadi sama dengan, tinggal dimasukkan saja sigmanya di sini. Tertulis di sini kan ada 7,2. Jadi ditulis 7,2 kemudian dibagi Rn. Jadi karena sudah diketahui sigma X barnya dan sigma, berarti sudah bisa diketahui akar N-nya. Jadi akar N-nya itu sama dengan 7,2 dibagi 1,2 atau sigma dibagi sigma X bar. Jadi menghasilkan akar N sama dengan 6, yang mana N sama dengan hasilnya 36. Jadi seperti itu. Sudah diketahui untuk yang A ukuran sampel minimal, kita lanjut ke B untuk mengetahui berapa sih peluang bobot badan rata-rata antara 58 kg dan 64 kg. Jadi di sini kita bisa tulis peluang rata-rata bobot badan antara 58 dan 64 kg, yaitu untuk X barnya kita tulis yaitu 58. Kita cari dulu yang 58, yaitu dengan menggunakan rumus Z itu adalah peluang rata-rata. Jadi rumusnya tadi sudah tertera di materi sebelumnya, itu adalah Z sama dengan X bar dikurang mu dibagi sigma X bar, sama dengan hasilnya ialah 58 yang ini diperoleh dari X bar yang dipertanyakan tadi, itu 58, kemudian dikurang 60 yang ini didapat dari mu 60 dari sini. Jadi 58 kurang 60 atau X bar dikurang mu dibagi 1,2. 1,2 nya ialah sigma X barnya yang tadi, yang ini. Diperolehlah hasilnya negatif 1,67. Jadi untuk kita sudah dapat nih yang X bar 58 nya. Sekarang kita cari yang untuk X bar sama dengan 64. Kan karena yang dipertanyakan 58 dan 64, maka kita harus cari 2. Jadi kita cari yang X bar 64 kilo, diperoleh di sini sama dengan rumus yang sebelumnya, yaitu di sini Z sama dengan X bar dikurang mu dibagi sigma X bar. Sama kayak tadi, X barnya itu adalah 64 diperoleh dari sini. Kemudian dikurang 60 itu ialah mu dibagi dengan sigma X barnya 1,2. Jadi diperolehlah sama dengan 3,33. Jadi
peluang rata-rata bobot badan antara 58 kilo dan 64 kilo, yaitu ditulis di situ mu lebih besar dari 58 atau mu kurang dari 64. Jadi sama dengan di sini P, peluang rata-rata ya, simbolnya P, yaitu dalam kurung Z lebih besar dari min 1,67 kurang dari 3,3. Jadi sama dengan kalau kita nilaikan itu hasilnya 0,4525 tambah 0,4996, hasilnya 0,9521. Jadi sudah untuk yang B. Kemudian kita cari yang C. Jadi tinggal dimasukkan saja. Untuk X bar 61 diperolehlah Z, kita pakai rumus yang tadi sama X bar dikurang mu dibagi sigma X bar sama dengan 61 dikurang 60 dibagi 1,2 sama dengan 0,83. Jadi peluang rata-rata bobot paling sedikit 61 kilo atau P Z lebih besar sama dengan 0,83 ialah 0,5000 dikurang 0,2967 sama dengan 0,2033. Jadi sudah dapat diketahui seperti itu. Oke, sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai distribusi sampling tentang bagian distribusi rata-rata. Semoga bisa dipahami dengan baik. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.